Cek cek 1 2 3. Dicoba tes 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 ya. Ya teman-teman sekalian, apakah suara saya terdengar dengan baik teman-teman? Baik. Terdengar ya? Oke baik. Oke. Ya. Gimana teman-teman? Apakah suara saya jelas? Jelas ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, iya. Selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kabar teman-teman baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Ya, jumpa lagi teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi ataupun acara debat ataupun acara tanya jawab antara Islam dan Kristen. Jadi teman-teman, saya sebelum memulai itu selalu mengulang-ulangi kata ini. Jadi teman-teman, forum ini itu adalah sebuah forum berjumpanya Islam dan Kristen di dalam sebuah perbedaan. Nah, perbedaan tersebutlah yang akan kita bahas. Jadi kita akan bertanya jawab ataupun berdiskusi, bahkan berdebat. Tetapi teman-teman, yang perlu saya ingatkan berulang-ulang bahwa perdiskusian atau perdebatan ataupun tanya jawab tersebut itu bukanlah sesuatu yang dimaksudkan supaya kita itu pecah seperti itu. Tidak. Apalagi saling maki-memaki, hujat-menghujat. Melainkan supaya kita satu sama lain itu mengerti apa sebenarnya Islam dan ataupun apa sebenarnya Kristen. Seperti itu ya. Nah teman-teman, tolong kabari ya teman-teman kalau seandainya ada suara ataupun ada sesuatu yang kurang baik ya. Ini teman-teman, sekarang saya sudah pindah lagi tempat. Saya nyari tempat ini yang eh, kedap ya, kedap seperti itu supaya suaranya tidak keluar dari ruangan seperti itu. Oke, ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai saja siaran kita. Tapi sebelum kita mulai siaran kita, teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layar. Jangan lupa teman-teman untuk follow ya. Satu orang, satu love orange. Jangan lupa juga untuk membagikan siaran ini. Ya, bagikan siaran ini kepada siapapun yang menurut kalian perlu untuk mendengarkan siaran ini. Oke. Suara masih kecil. Suara saya gimana teman-teman? Apakah suara saya itu keras atau kecil? Pas ya? Oke, mantap. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja naik. Ini ada Opang Fikri. Oke, Opang Fikri dia tidak lagi di situ. Kita kasih naik ada Bang AR, Bang AR, AR, ya AR. Ya, selamat malam Bang AR. Halo, saudara AR. Oke, baik ya. Kita sapa, tidak manual kita turunkan. Teman-teman, kerinduan saya itu ya, dalam diskusi antara Islam dan Kristen ini,
saya itu menemukan satu orang muslim yang berkualitas begitu. Pengen sekali saya ketemu sama orang Islam yang dia itu benar-benar ngerti agama Islam. Tetapi seperti yang kalian lihat ya, setiap orang Islam yang naik ke sini itu ya bisa dikatakan hampir 100% mereka tidak ngerti apa itu agama Islam. Makanya kita kasih tahu ada tertulis begini tuh mereka kaget, mereka heran. Begitu. Ya itulah teman-teman, tantangannya seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Isa alaihissalam. Konon katanya Isa alaihissalam besok kalau datang dia tidak jadi nabi lagi, katanya udah pensiun. Ya, Isa alaihissalam. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Anda Muslim Bang? Kapan ke sini Bang? Ke neraka? Lagi ini ngopi ini. Sebentar, Anda Islam? Kesinilah ke neraka. Anda Islam? Kesinilah Bang, ke neraka dulu. Anda sudah tidak mau mengaku sebagai Islam dan Anda sudah mengaku di neraka. Masuk neraka Bang. Ayo Bang. Bang, saya cari orang Islam yang masih waras ya Bang ya. Soalnya udah Ayo jarang Bang, Bang ya. Ke neraka Bang. Ayo ngopi kita Bang di neraka Bang. Ya, jadi teman-teman sudah banyak teman-teman orang-orang Islam yang nonton channel ini, mereka sudah seperti itu. Ya, mau gimana gitu. Karena memang tidak bisa dibantah oleh mereka kan. Seperti itu. Di YouTube kecil masa sih? Suara di YouTube kecil. Oh, coba sebentar. Saya cek dulu ya. Teman-teman yang di YouTube sebentar. Saya cek dulu YouTube saya ya. Sabar, sabar, sabar. Masa di YouTube kecil? Kecil masa sih? Suara di YouTube kecil? Oh, enggak kok besar ah. Ya suaranya dibesarin Bang kalau kecil. Ya, ayo, ayo. Saya pengen ketemu dengan satu saja orang Islam yang ngerti agama Islam. Cuman jarang sekali teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Kuta Cane. Kuta Cane ini kalau nggak salah perbatasan antara Aceh dan Bang, Kuta Cane itu perbatasan Aceh sama Sumatera Utara ya Bang ya? Ya betul betul. Ah iya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Berarti Abang dari Aceh atau dari mana nih? Dari Aceh Tenggara Bang. Aceh Tenggara. Ya silakan Bang. Silakan Bang. Abang nyalakan kamera. Abang ini Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Muslim. Oke. Ya. Oke. Silakan Bang. Apa Bang yang mau Abang bahas Bang? Jangan merokok Bang. Walaupun kalau sorry Bang ya. Iya. Anda kan mau ngobrolin Allah dan mau ngobrolin Muhammad tapi malah merokok Anda. Silakan Bang. Sorry. Baru main TikTok malum. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Itu suara siapa Bang yang ngomong-ngomong di belakang itu? Ini suara kawan saya. Begini Bang, saya mau tanya nih. Berarti teman-teman pada tahu Edis TV ya di sana ya? Ya tahu. Abang kan yang viral itu. Mantap. Jadi teman-teman kaum muslimin wal muslimat, kaum muslimin wal muslimat sekarang sudah tidak nonton pengajian lagi, nontonnya Edis TV. Iya. Silakan. Begini Bang, yang saya memang orang awam Bang, kan gitu. Kalau masalah Islam, ya. Kristen pun saya nggak tahu. Ya. Cuma pertanyaan saya kayak gini Bang, kenapa orang Kristen sukanya minuman, mabuk-mabukan?
Makasih Bang Idan, terima kasih. Kenapa orang Kristen sukanya minum-minuman dan mabuk-mabukan? Nah, di Yang kampung saya kan banyak juga orang Kristen bang kan. Heeh. Itulah lihat itu banyak yang minum-minum tua kayak apa kayak gitu. Di kampung saya Bang, banyak orang Islam yang minum-minum tua. Iya, Begini Bang, ya kan seperti itu khasnya apa kan orang Kristen. Oke. Boleh saya jawab ya Bang ya? Ya boleh bang. Jadi begini Silakan, Bang. Jadi begini Ya, Bang. Kita harus bisa membedakan apa itu Kristen dan apa itu orang-orang yang tukang-tukang minum Bang. Oh gitu bang. Jadi Bang, orang yang suka-suka minum begitu ya. Mungkin di kedai tua atau bagaimana, kemudian mabuk, kemudian main judi, itu tidak mencerminkan kekristenan, Bang. Kristen itu bukan seperti Kristen itu adalah para pengikut Yesus, begitu, Bang. Nah, kalau Abang tidak percaya, coba Abang pergi ke kedai tua, ke lapo tua, tanya sama orang yang mabuk itu. Bilang begini, Bang, kau bacakah Alkitab itu, Bang? Pasti jawaban dia begini. Belum pernah ku baca itu, Bang. Itu. Baca kau. Iya. Jadi maksudnya begini, kita harus membedakan, Bang. Apa Ya. itu Kristen dengan apa itu kebiasaan daripada orang-orang tertentu. Tidak, Bang. Oh iya bang. Gitu, ya. Ada banyak orang Kristen di muka bumi ini, Bang. Jadi tidak boleh kita mengambil satu contoh kecil lalu kita simpulkan itulah Kristen. Oh iya bang, ya. Waktu saya zaman sekolah, Bang, saya masih ingat, Bang. Zaman saya sekolah, teman saya itu orang-orang Islam itu 99%. Dan kami memang sering begitu. Kami pergi ke kedai tua, beli tua, bahkan kami beli itu daging di kedai tua itu. Yang makan ya orang-orang Islam. Zaman saya sekolah, Bang. Zaman saya sekolah, teman-teman saya begitu. Karena zaman sekolah dulu kan tahu aja kan anak SMA nggak punya duit kan. Bagaimana caranya biar minum-minum biar murah? Minum tua. Ah, itu seperti itu, Bang. Nah, apakah saya silakan. Nah, kenapa orang Kristen itu bang mandinya telanjang, nggak ada pakai kain apa sarung kayak gitu, semua perempuan laki-laki, kenapa bang? Kenapa orang Kristen mandinya telanjang? Iya, kebanyakan saya lihat kayak gitu bang. Bang, emang abang ngintipin setiap orang mandi atau gimana, Bang? Bukan ngintip bang. Kebetulan saya sering juga kan satu kamar mandi sama orang Kristen kayak gitu. Satu kamar mandi gimana? Maksudnya kamar mandi umum. Bang, mandi tidak mandi pakai baju, mandi telanjang itu tidak menentukan dia Islam atau Kristen. Aduh Bang, aduh susah ini kita diskusi gini. Bukan Bang, kalau Islam kan kalau mandi itu pakai sarung, tutup auratnya semua. Kata gitu. Siapa Bang? Iya, kebanyakan orang Islam mayoritasnya kayak gitu Bang. Ah ya enggak juga lah Bang, enggak ngaruh Bang. Mandi Bang, coba kalau mandi ada bajunya, gimana mau nyabunin Bang? Bukan pakai baju Bang, pakai sarung, pakai apa kayak gitu, tutup semua. Terbuka, bukan di kamar mandi. Iya, maksud saya Bang, kalau kita mandi, ya kita pakai sarung begitu. Kemudian kita bagaimana cara nyabunnya? Pakai nyabunnya diapakan Bang? Misalnya ini kan saya pakai anduk mandi. Nah, lalu ditarik sedikit pakai gosok-gosok gini-gini gitu aja Bang. Ya ribet lah Bang. Ribet itu Bang. Tapi begini Bang.
terlepas Memang kalau Kristen gak ribet ya. Selalu terlepas buka daripada data, itu, buka semua ya. terlepas daripada itu, Bang. Ini pertanyaan ini nih, Bang. Ini mewakilkan pertanyaan orang-orang Islam, Bang. Pertanyaannya itu aneh-aneh. Kenapa orang Kristen kalau mandi tidak pakai jari, tidak pakai sarung? Ya, kalau saya ngelihatnya itu aneh, Bang. Aneh, betul aneh. Karena kan kita udah besar, udah pikiran ada. Kalau umat muslim kan mandinya tuh pakai tutup aurat semua. Menutup aurat. Bang, ya namanya mandi. Ya mandi itu ya di kamar mandi lah, Bang. Masa mandi Anda di tempat terbuka? Ya ada-ada saja lah Anda mandi di tempat terbuka. Kali ini. Misalnya kalau WC umum lah, Bang, kan banyak itu orang mandi-mandi kayak gitu. Aduh, nggak ngerti, Bang, saya pertanyaan Abang ini. Ini pertanyaan terberat selama saya buka Komal begini, Bang. Pertanyaan terberat nih. Oke lah, Bang. Bang. Oke, Bang. Ya, ini tanya jawab Islam Kristen. Tapi pertanyaan Abang ini pertanyaannya agak-agak aneh gitu, Bang. Tapi gini, saya mau kasih pesan begini, Bang. Nah, Kalau Anda jadi orang Islam, Anda itu menjadi pengikut Muhammad. Setuju? Kalau Anda jadi orang Kristen, Anda menjadi pengikut Yesus. Setuju? iya. Oke. Nah, berarti, Bang, sekarang yang perlu Anda pelajari, Bang, apa bedanya mengikut Muhammad dan mengikut Yesus, Bang? Kalau mengikut Muhammad, Bang, ini kalau mengikut Muhammad ya, Muhammad sendiri dia tidak tahu jalan ke surga. Bagaimana kok bisa kita simpulkan dia tidak tahu jalan ke surga? Dia tidak tahu jalan menuju kepada hidup yang abadi karena dia sendiri belok ke arah kuburan. Nah, sedangkan Yesus dia naik ke surga, dia masuk kepada hidup yang kekal, hidup yang abadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Begitu, Bang. Jadi pesan saya sama Abang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda menuju kepada hidup yang seperti apa yang Muhammad alami. Seperti itu ya, Bang ya. Oke? Semoga Anda memikirkan perkataan saya yang sedikit itu ya, Bang ya. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Ya. Iya ya. Teman-teman sekalian, satu kebanggaan kita bersama ya teman-teman ya. Orang-orang Islam di desa-desa, di pelosok-pelosok, mereka tidak nonton pengajian lagi. Ya, mereka nontonnya Edis TV. Sampai di kota Cane, sampai di mana-mana begitu. Nontonnya selalu Edis TV. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita kasih naik ada Yamin Almerasi. Yamin Almerasi. Selamat malam Bang Yamin. Ya, selamat malam. Oke, Bang Yamin, perkenalkan diri ya Bang ya. Saya ini seorang Kristen Bang. Saya di sini mengadakan forum tanya jawab. Oh, Oke, antara Islam dan Kristen. Saya tanya dulu Bang Yamin, Abang ini Muslim kah? ya Muslim. Oke, silakan Bang. Apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Saya masih bingung masalah Tritunggal ya. Bingung masalah Tritunggal. Boleh dijelaskan nggak? Baik. Jadi gini Bang, Tritunggal. Kita pecah dulu kata-katanya itu Bang ya. Karena penjelasan Tritunggal saya itu belum tentu sama dengan penjelasan Tritunggal yang lain. Banyak orang mengatakan Tritunggal, tapi pengajarannya itu bukan Tritunggal, tetapi Oones. Begini Bang, Tritunggal itu terdiri dari kata tri dan tunggal. Tri itu 3, tunggal itu 1. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek begitu literal 3-1. Tritunggal itu 3-1. Nah, apa yang 3?
Yang tiga itu adalah terdiri dari satu, Bapa di surga, Yesus, dan Roh Kudus. Tiga kan? Tetapi semuanya ini adalah satu. Maksudnya begini. Banyak orang Muslim itu bilang begini. Kita ini tidak boleh menyembah Yesus. Karena itu musyrik. Betul? Betul. Nah, maksudnya menyembah Bapa di surga saja. Walaupun Muslim sebenarnya tidak pernah menyembah Bapa di surga. Muslim itu menyembah Tuhan negeri Arab. Nah, begini Bang, begini. Kita harus mengerti dulu pengertian menyembah di sini apa. Ya, menyembah di sini sebenarnya itu terjemahan yang tidak tepat. Terjemahan yang paling tepat itu sebenarnya ibadah. Makanya umat muslim bilang, jangan kalian beribadah kepada manusia, kepada seorang nabi. Itu namanya menyekutukan. Kan begitu? Nah, sedangkan sebenarnya Bang, ibadah itu pengertiannya adalah penghambaan diri. Dari kata abdu, abada. Abang tahu itu? Nah, jadi Bang, bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Bapa di surga itu? Makanya Bapa di surga itu mengutus anaknya, Mesiasnya ke dunia. Nah, bagaimana cara kita beribadah atau menghambakan diri? Ya, menghambakan diri kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kita menghambakan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, menjalankan perintah-perintah Yesus, itu sebenarnya adalah sama saja kita menghambakan diri kepada Bapa di surga. Mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Bapa di surga. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Tuhan yang diletakkan ke dalam hati manusia, supaya apa? Supaya orang tersebut menaati Roh Tuhan itu. Mengikuti Roh Tuhan itu yang tinggal di hati manusia itu. Ketika Roh Tuhan itu berkata, kasihilah sesama manusia. Dia mengikuti itu. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan menghambakan diri kepada Bapa di surga. Jadi Bang, baik Yesus maupun Roh Kudus itu datangnya daripada Bapa di surga. Makanya yang tiga itu adalah satu. Jadi kami tidak melakukan kemusyrikan atau kesyirikan begitu. Dengan cara mengikuti Yesus dan mengikuti Roh Kudus. Mengikuti Yesus dan mengikuti Roh Kudus sejatinya sama dengan mengikuti Bapa di surga. Begitu Bang, penjelasan saya tentang Tritunggal. Oh, jadi tiganya ini beda-beda atau gimana? Bapak Ya, berdiri berbeda tetapi satu Bang. berbeda tapi satu. Ya. Gimana? Jadi tiga ini dempet gini apa gimana? Apa Ya, kalau dibilang dempet, ya tidak dempet lah Bang. Karena apa? Karena Bapa di surga mengutus Yesus. Ya kan? ini Bapak Mm-mm. terus Mm-mm. Sama seperti beginilah Bang. Sama seperti begini Bang. Di dalam agama Islam Bang, di dalam agama Islam ada nggak yang namanya Roh Kudus? Roh Kudus itu setahu saya sebutan untuk Jibril. Oke. Walaupun sebenarnya kan di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada Bang. Roh Kudus itu Jibril Bang. Roh Kudus itu datang dari siapa Bang? Roh Kudus dari Allah. Oke, dari Allah. Bisa nggak Roh Kudus itu tinggal di hati manusia dalam agama Islam? Pak, kalau tinggal berarti kesurupan dia, kesurupan Roh Kudus kalau masuk itu. Oke, Kan Roh Kudus masuk Oke. Baik. Saya akan tunjukkan satu ayat. Sesungguhnya Allah itu Bang, terhadap orang-orang yang beriman, ini menurut agama Islam ya, itu lebih dekat daripada urat leher. Ada nggak ayat Al-Quran yang berbunyi seperti itu? Aku lebih dekat dari urat lehermu. Gitu. Ada nggak? Ada. Oke, berarti menurut Anda Allah itu seharusnya tinggal di hatinya orang-orang Islam nggak? Ya bukan tinggal secara fisik. Iya, berarti tinggal nggak dia di hati seseorang? Ya
Ya sama kayak aku sama istri. Aku tinggal di hatimu. Kan susah kan Bang? Sebenarnya gini Bang, saya ini Iya. mengajukan pertanyaan yang sama. Maksud saya itu Bang, mengajukan pertanyaan yang sama itu, saya berusaha supaya Anda itu memahami apa yang dipercayai oleh orang Kristen. Gitu loh Bang. Nah, makanya saya tanyakan kepada Anda percaya tidak bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman? Bahkan Betul. dikatakan lebih dekat daripada urat lehernya. Iya. Nah, ketika Allah bersama dengan orang-orang yang beriman itu, berarti Allah itu tinggal nggak di diri seseorang yang beriman? Enggak. Nah, berarti Enggak. berarti orang yang beriman itu tidak disertai oleh Allah. Ya Allah menyertai, bukan berarti dia tinggal bareng. Tapi katanya lebih dekat dari urat leher, Bang. Urat leher ini tinggal di hati, tinggal di dirinya seseorang nggak? Apa dia di luar? Di luar. Urat leher ini di dalam badan apa di luar badan? Di dalam. Ah, berarti Allah kalau lebih dekat di sini berarti di mana dia? Oh, berarti Allah ada di sini gitu ya? Enggak. Susah. Atau gini aja dah. Gini aja Bang. Menurut Anda Muhammad patuh dan taat nggak sama Roh Kudus? Menurut Al-Quran. Patuh maksudnya kan Allah kan Roh Kudus cuman perantara aja, kurir. Iya, patuh nggak Muhammad sama Roh Kudus itu? Ya patuh lah, mau dia ini. Musyrik nggak dia? Musyrik nggak dia? Ada yang memerintahkan, enggak mesti. Iya, makanya Bang, sebenarnya di dalam kekristenan tuh seperti itu Bang. Jadi Roh Kudus itu dia itu mendapatkan perintah daripada Bapa di surga, makanya diutus dia. Untuk apa Roh Kudus itu? Untuk menginsafkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu ngikutin Roh Kudus itu. Nah, ketika kita ngikutin Roh Kudus itu sama saja mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu datangnya daripada Dia. Makanya, Bang, ada di dalam Kristen itu ada Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan, kemudian ada Yesus, yaitu Sang Mesiasnya, anaknya yang tunggal. Begitu, Bang. Jadi sebenarnya simpel Bang, Kristen tuh simpel, cuman orang Islam saja yang sulit memahami atau pura-pura nggak paham gitu loh. Masalah katanya tiga oknum ini, Bapak, Yesus, Roh Kudus, tiga. Saat tiga bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Dempet berarti. Siapa bilang Bang tidak bisa dipisahkan Bang? Saya nggak bilang mengatakan dipisahkan Bang. Saya bilang yang tiga itu sejatinya adalah satu. Begitu loh Bang. Kalau Abang nggak paham-paham juga, ya saya cuma pesan aja Bang. Kurang-kurangin Bang, benturin kepala ke ubin. Sebenarnya simpel kok. Gini, apa sih? Makanya Bang, tujuan diskusi ini Bang, sebenarnya itu maksud saya itu begini. Supaya orang Islam itu jangan pura-pura nggak paham gitu loh. Saya banyak melihat Bang, banyak orang-orang Islam ini, dia ini entah pura-pura nggak paham, atau memang dia nggak mau paham gitu, nggak mau memahami. Makanya saya sering menganalogikan itu kepada apa yang diimani oleh orang Muslim. Contoh gini Bang, kalau orang Muslim memuji-muji Rasul, menurut Anda itu menyakiti hati Allah enggak? Enggak. Bang, karena apa? Karena memuji-muji Rasul itu adalah bagian daripada berbaktinya umat Muslim kepada Allah. Setuju? Ya. Memuji-muji Rasul itu adalah bentuk ibadah umat Muslim kepada Allah. Setuju? Bukan ibadah, hanya pujian saja. Iya, Bang. Ibadah itu apa sih, Bang? Ibadah tuh yang saya pahami seperti misalnya sholat, puasa, itu ibadah. Ibadah terhadap
Allah gitu kan. Khairul ma'do. Ada Apa ibadah, akar kata ibadah itu apa, Bang? ya itu yang saya pahami selama ini. Ya kan? Akar kata ibadah Gini, itu yang saya pahami. Gini loh, Bang, gini. Biar kita nggak diskusi seperti anak-anak, Bang. Jadi Anda harus bisa bedakan, Bang. Kalau bayangkan, Bang, montir tukang bengkel, dua orang tukang bengkel membahas struktur jantung manusia. Akan kacau, Bang. Kenapa? Karena kedua orang awam membahas hal yang tidak diketahui. Nah, sama, Bang. Saya sering melihat di media sosial ini, dua orang awam membahas agama. Makanya, Bang, itu akan jadi kacau diskusi itu. Makanya saya bilang begini, Bang. Ibadah itu sebenarnya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kata dasarnya itu adalah abada, abdu, hamba, penghambaan diri. Makanya, Bang, di dalam agama Islam, penghambaan diri itu begini. Ini penghambaan diri. Sedangkan di dalam agama Kristen, Bang, penghambaan diri itu bukan gerakan badan. Penghambaan diri itu adalah bentuk ketahlukan kita. Bentuk ketaatan kita kepada Bapa di surga. Kalau Bapa di surga memerintahkan, "Hai manusia, ikutilah anakku yang kuutus ini." Makanya ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada suara dari surga berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jadi manusia disuruh mengikuti Yesus. Yang nyuruh siapa? Bapa di surga. Suruh ngikutin Yesus. Yesus bilang, ikutin. Maka kamu akan selamat. Begitu loh. Nah, masalahnya manusia lebih seneng ngikutin Adolf Hitler. Atau lebih seneng ngikutin Muhammad. Dan Tuhan yang dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, Bang, ya, dan Tuhan yang dibuat atau dipromosikan oleh Muhammad. Muhammad itu tidak mempromosikan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Muhammad itu mempromosikan Tuhan negeri Arab yang disembah oleh orang-orang Quraisy, leluhur-leluhur Muhammad. Gitu loh, Bang. Jadi jangan pikir, Bang, orang Islam itu menyembah Bapa di surga. Tidak. Orang Muslim itu tidak berbakti kepada Bapa di surga. Mereka berbakti kepada Tuhan negeri Arab yang disembah oleh nenek moyang Muhammad. Begitu. Makanya orang-orang Islam sekarang tuh tawaf mereka di Ka'bah itu. Itu ngikutin tradisi atau leluhur para nenek moyang Muhammad. Cuman dikit-dikit dipoles. Kalau dulu mereka tawaf telanjang, nah sekarang umat Muslim tawafnya pakai kain ihram. Kalau dulu mereka memutari banyak berhala, banyak jenis-jenis patung. Nah, sekarang tinggal satu, yaitu Hajarul Aswad. Gini, Bang, kalau Abang betul-betul mau belajar, Abang itu akan ngerti kok. Oh iya ya, kita ini sebenarnya disuruh ngikutin Yesus. Disuruh memuji, memuliakan Yesus. Disuruh taat, tunduk kepada Roh Kudus. Begitu. Makanya di dalam agama Islam, cuman taat aja tapi bukan menyembahnya. Apa gimana? Oke, Bang. Mana lebih penting, begini atau taat melakukan perintahnya? Mana yang lebih penting menurut Anda? Contoh, Bang. Contoh gini. Gini. Yang penting begini-begini ya. Nah, habis itu nggak usah patuh sama dia. Kalau dibilang mencuri, mencuri aja. Kalau dibilang jangan berzina, berzina aja, berzina. Yang penting kan gini. Yang penting begini kan masuk surga. Inilah, Bang, bedanya, Bang. Makanya, Bang, orang Islam itu memahami ibadah itu adalah dengan gerakan badan. Sementara kekristenan memahami ibadah dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Yaitu sholat itu perintah juga, Pak Adis. Bang, saya sudah baca Al-Quran.
Saya sudah bolak-balik Al-Quran. Nggak ada Bang di dalam Al-Quran itu pengertian sholat itu begini-begini Pak. Coba di Quran mana kalau sholat tuh begini? Nggak ada. Nggak ada ya, makanya kalian karang-karang sendiri Bang. Makanya Bang di dalam Al-Quran itu ada perintah. Kalau kamu punya pertanyaan, kalau kamu ada keraguan-raguan tentang apa maksud yang kami wahyukan kepadamu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh mengkonfirmasi, disuruh belajarnya itu ke pembaca kitab sebelumnya, yaitu pembaca Taurat dan pembaca Injil. Tetapi yang umat muslim lakukan malah tanyanya kepada orang-orang itu, orang-orang Arab. Orang-orang Quraisy, orang-orang apa namanya? Siapa Bukhari? Bukhari itu orang Persia. Begitu Bang. Makanya Islam yang Anda pahami itu sebenarnya bukan Islam yang sejatinya, Bang. Islam yang sejatinya itu aslinya, Bang, itu merujuk kepada ajaran-ajaran terdahulu, meneruskan. Bukan malah menggantinya dengan membuat ritual baru. Makanya Bang, Muhammad sendiri pun itu disuruh Bang, ikutilah milah Ibrahim. Mengikuti itu. Tetapi sayang seribu sayang, kalian membuat Ibrahim versi orang Persia. Begitu. Saya harap Anda paham Bang dengan apa yang saya utarakan. Nggak paham. Nggak paham juga? Enggak. Aduh, berat. Berat, sulit. Setahu saya gini ya, Pak Edis ya. Setahu saya tadi itu adalah perintah. Kemudian caranya, bagaimananya, itu kan Nabi Muhammad yang mencontohkan. Gitu. Sholatlah seperti yang aku lakukan. Baik, saya tanggapi. Saya tanggapi Bang ya. Di dalam sebuah hadis ada kata-kata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Saya Bang, sayalah orang yang paling ngerti Islam di bawah kolong langit ini. Oh, bagus itu. Tidak mungkin, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin di bawah kolong langit ini ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Perhatikan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, hadis ini ngomongnya Muhammad tuh sama siapa? Karena ketika saya baca asbabul wurudnya hadis ini, saya baca asbabul nuzulnya, asbabul wurud kalau dalam hadis. Ini nggak jelas Bang, dia lagi ngomong sama siapa? Kok tiba-tiba aja Muhammad ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, ini umpamanya hadis ini benar. Misalnya kita anggap aja lah Muhammad pernah ngomong begitu. Pertama, dia ngomong sama siapa? Apakah dia ngomong kepada orang yang berbahasa Arab? Apakah dia ngomong dengan orang asing? Kalau dia ngomong sama orang asing, Muhammad berbahasa apa ngomongnya? Makanya kalau dia ngomong sama orang asing, tidak pernah didapati Muhammad tuh bisa bahasa selain bahasa Arab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar Muhammad ngomong dengan para sahabatnya. Nah, ketika dia berbicara dengan para sahabatnya, pastilah ini bukan ngomong bahasa. Maksudnya begini, karena umat muslim itu sudah berpikir kalau sholat tuh harus pakai bahasa Arab. Berarti ketika Muhammad memerintahkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakan badannya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Muhammad memerintahkan gerakan-gerakan sholat, pertanyaan saya Bang, mengapa setiap mazhab berbeda satu sama lain? Ada mazhab misalnya Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ada yang bilang waktu baca Al-Fatihah, basmalahnya itu ada yang bilang dibaca.
Ada yang bilang basmalahnya itu tidak dibaca. Ada yang bilang dibaca tapi pelan. Terus waktu takbiratul ihram, ada yang bilang di atas telinga. Ada yang bilang di depan begini. Terus waktu sodakop, ada yang bilang di sini, di dada begini. Ada yang bilang di perut begini. Kalau di dada begini, Tuhannya lari. Kalau di perut begini, Tuhannya tidak lari. Atau bagaimana? Makanya Bang, sholatnya Muhammad sendiri itu tidak jelas seperti apa. Makanya sekarang dibikinlah hadis lagi. Oh, Muhammad kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang takbiratul ihramnya begini, kadang di sini. Ya berarti suka-suka lo aja lah. Kan gitu. Kalau memang seperti itu, kenapa Atar Mazhab masih terus ngeyel-ngeyelan? Kunut subuh. Coba, sampai sekarang nggak beres-beres. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Betul? Beda-beda kan? Jadi Bang, itu semua Bang, sebenarnya Bang, semuanya itu sebenarnya itu karang-karangan para pengarang hadis. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu benar semua. Yang salah itu yang nggak sholat. Iya, kita bukan masalah membahas sholat atau tidak sholatnya. Pertanyaannya Yang itu, salah nggak sholat. sebenarnya intinya begini Bang, sebenarnya sholat itu apa sih? Di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Bang, sholat itu di dalam Al-Quran itu adalah sebuah perbuatan mencegah perbuatan mungkar. Apakah kalau begini-begini itu mencegah perbuatan mungkar? Buktinya banyak begini-begini Bang, tapi korup aja Bang. Coba tanya koruptor-koruptor itu Bang. Mereka begini-begini Bang. Tapi itu tidak mencegah mereka untuk berbuat mungkar. Yang mencegah seseorang untuk berbuat mungkar adalah menjadikan Roh Kudus itu memerintah, berkuasa atas diri seseorang. Kalau Roh Tuhan menguasai seseorang, berkuasa atas seseorang, orang tersebut tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tetapi kalau orang mau begini Bang, mau 1000 kali Anda begini-begini Bang, tidak mungkin Anda berkuasa mengalahkan iblis. Anda tetap Bang, mata Anda akan hijau melihat duit. Begitu Bang. Makanya bedanya Islam dan Kristen itu di situ. Berarti sholatnya nggak benar gitu. Bang, di dalam Al-Quran tidak ada Bang, sholat itu adalah gerakan begini-begini, nggak ada Bang. Memang nggak ada. Iya makanya itu yang kalian karang-karang sendiri. Gitu loh. Gini, ini pertanyaan penting ya. Ini sebenarnya satu indikasi bahwa sholat itu sebenarnya nggak seperti itu. Contoh, umat Muslim mengklaim sholatnya seperti Muhammad. Coba, Anda waktu sholat Bang, Anda mengucapkan nggak tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir, coba gimana bacaannya? At-tahiyatul mubarakatuh salatu wa tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita coba Bang artikan dulu Bang. Apa arti assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu? Selamat kepada seluruh para nabi. Apa bedanya assalamu alaika dengan assalamualaikum? Assalamualaikum, Anda kan ada kumnya. Kalau assalamualaikum? Ya kepada nabi gitu, setahu saya gitu kan. Baik, gini Bang. Kalau assalamu alaika, salam sejahtera kepadamu, munya itu satu orang Bang. Tapi kalau assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu, munya itu banyak orang. Contoh, kalau Anda ngomong sama 5 orang, Anda harus ngomong assalamualaikum. Karena di situ ada 5 orang, lebih dari 1. Tapi kalau cuma 1 orang, maka Anda tidak boleh ngomong assalamualaikum, tapi assalamualaika.
Ini sudah salah berjamaah, Bang. Umat muslim kalau pamitan sama bapaknya, Assalamualaikum. Padahal bapaknya sendirian, harusnya bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Karena cuma satu orang. Nah, ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, itu artinya salam sejahtera kepadamu wahai Nabi. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan itu? Muhammad berkata, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Iya. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi. Dia bilang gitu. Kepada siapa dia bilang gitu? Ya pada Nabi kan banyak, nabi-nabi. Terus waktu dia bersolawat. Waktu dia bersolawat, dia bilang bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul? Muhammad yang mana lagi yang dimaksud dia? Ya, kalau orang muslim kan sholatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kelimpahan atas Muhammad dan keluarganya. Maksudnya umat muslim meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan kerahmatan kepada Muhammad dan keluarganya dia kan? Ya. Waktu Muhammad sholawat. Ya mau nyebut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya dia gitu. Iya. Berat. Jadi Muhammad juga bilang ya. Jadi Muhammad juga bilang, ya Rasul salamu alaika ya. Berarti Muhammad sholatnya bersama. Enggak ada yang kayak gitu. Itu karya para ulama aja. Iya, makanya sebenarnya semuanya itu karya ulama, Bang. Semuanya itu sebenarnya, Bang. Jadi dari A sampai Z itu semuanya itu sebenarnya karya daripada ulama-ulama tersebut. Enggak, yang sholawat tadi, ya Robi Soli, itu hanya puji-pujian saja. Oke lah. Semua kembali kepada teman-teman kok. Jadi teman-teman, biar teman-teman tahu beginilah orang-orang muslim, teman-teman. Jadi banyak di antara mereka itu tidak tahu begitu. Tapi itu Bang ya, kalau Anda sholat, Anda itu sebenarnya berkomunikasi dengan Muhammad dan juga Allah. Setuju? Juga sama Allah lah. Gimana? Loh, waktu Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, salam kepadamu wahai Nabi. Anda lagi ngomong sama siapa itu? Ya sama Allah. Berarti Allah jadi Nabi ya? Bang, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Engkau di situ siapa? Nabi. Berarti abang ngomong sama siapa? Sama Allah. Bang, salam kepadamu. Salam kepadamu. Bang, salam kepadamu. Waktu Anda ngomong assalamu alaika ya aba, bapak. Assalamu alaika ya umi. Anda ngomong sama bapak, sama ibu, betul? Ya kok disamakan dengan bapak gimana? Oke lah Bang, baiklah. Emang gimana? Emang apa salahnya kita tuh bersolawat pada Nabi Muhammad kan nggak masalah kita. Baik. Kan. Tidak ada begini bang, tidak ada salahnya ketika orang Islam mengatakan orang Kristen di gereja memanggil-manggil, berdoa, menyebut-nyebut nama Yesus. Contoh Bang. Saya di gereja. Di gereja kami berseru-seru. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Datang orang Islam lewat. Orang Kristen lagi nyembah Yesus. Jangan berisik. Ketika kami di gereja memanggil-manggil berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Bagaimana dengan orang Muslim? Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Habibullah, tung 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 tung. Sebenarnya tahu nggak Bang? Maksud saya itu begini loh. Kenapa sih kita ini Bang ya? Kok standar ganda? Ketika kami memuliakan Yesus, memanggil-manggil Yesus, memuji-muji Yesus, kalian bilang itu musyrik, tidak boleh begitu. Sementara kalian melakukan hal yang sama kepada Muhammad. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksudkan Bang. Itu yang Anda ucapkan tadi itu redaksinya ada SOP-nya enggak dari Yesus? Kamu kalau mau memujiku kata-katanya ini loh itu. Kamu kalau menyembah aku kata-katanya ini loh. SOP-nya ada enggak? Baik, baik, baik. Ini lucu ini teman-teman ya. Jadi begini Bang, memuji memuliakan Yesus itu adalah sesuatu yang ekspresional. Maksudnya ekspresional itu ini kata baru gini. Sesuatu yang diekspresikan dari dalam lubuk hati seseorang itu sendiri. Nggak ditentukan kata-katanya begini. Kamu katanya harus ngomong begini. Tapi di dalam agama Islam Bang, memang orang Islam menghayal bahwa kalau mau memuji Muhammad, kalau mau sholawatan, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bacaannya ditentukan sama Muhammad. Halu Bang. Bang, itu semua karangannya para ulama. Nggak pernah Muhammad ngomong begitu Bang. Ada kan tadi kan apa Yesus aku maksud saya ya kan sesuatu pelaksanaan itu kan ada teknisnya, ada SOP-nya itu kan tertulis. Misalnya kalau kita mau kalau dalam dunia kedokteran kalau kita mau menyuntik orang itu kan ada SOP-nya, satu yang bersiapkan ini bla 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 bla, cara kerjanya ini bla 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 bla. Itu kan suatu standar gitu kan. Iya. Dan tidak boleh berubah. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalam itu kan? Baik. Di dalam Alkitab Bang, Tuhan Yesus berkata, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka berbakti dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kata-katanya Bang, omongannya harus begini, harus begitu, enggak. Adapun yang seperti itu, pernah murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes, murid-murid daripada Yohanes. Abang kok kena pelanggaran Bang? Enggak tahu saya. Apa pelanggaran apa nih? Ada kelihatan nggak di situ Anda melakukan pelanggaran? Ada, nggak tahu saya. Kita kan lagi nyantai-nyantai, saya nggak apa-apa. Nampaknya TikTok membaca Anda sebagai orang yang tulalit Bang. Karena Yamin Al-Mersi mengandung ketulalitan sehingga membuat penonton pusing gitu. Loh, maksudnya kita kan diskusi. Iya, tapi Anda kena pelanggaran karena Anda terlalu tell me gitu. Telat mikir. Loh, bukan aku nggak ngerti apa yang kau omongkan tuh nggak ngerti gitu loh. Alurnya tuh gimana? Alurnya tuh nggak ngerti gitu loh. Oke lah, nanti ini kita kena nih pembatasan. Jadi saya turunkan dulu ya. Oke lah, saya turunkan dulu. Ya, saya turunkan. Kena pelanggaran. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi apa sebenarnya? Ini yang menjadi kajian kita bersama. Ketika kita ngomong gini, apa sih yang membuat Muslim itu sulit nangkep gitu?
Apakah karena mereka memang kekurangan gizi begitu atau bagaimana? Tapi saya percaya teman-teman, yang menonton ini itu banyak muslim yang lain dan banyak di antara mereka itu yang nangkep begitu. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Thank you ya Bang Tobias ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Makasih Bang Tobias. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman sekalian, support dan dukung channel ini ya teman-teman ya. Dan juga channel-channel para apologet yang kalian lihat tuh bagus begitu ya. Bagaimana cara mensupportnya? Hal-hal yang paling sederhana itu teman-teman, tap-tap layar, follow, bagikan, kasih love orange 1 per orang 1. Kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui Gift begitu. Teman-teman juga kalau tidak ngerti caranya support melalui Gift, teman-teman juga bisa support secara finansial acara-acara seperti ini teman-teman. Siapapun yang kalian anggap itu pas begitu ya atau kalian suka. Nah, teman-teman bisa dukung program saya ini, program siaran seperti ini, mengudara seperti ini di sini. Teman-teman bisa support secara finansial di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Saya balikin dulu muka saya supaya tidak tertutup. Kalau Anda tangkap layar nanti angkanya hilang. Saya balikin dulu. Ya. Kita beri waktu 30 detik untuk menangkap layar. Banyak muslim kejang-kejang tuh. Saya semakin ketika saya melihat ada muslim yang ngomong UUD semakin saya bangga. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena apa? Karena walaupun ngeselin tetapi ngangenin. Walaupun Edis TV ngeselin, bikin muslim selalu harus nonton channel ini. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Banyak mereka itu kejang mereka. Ya, mereka kejang karena apa? Karena mereka itu benci-benci suka gitu loh. Benci-benci tetapi rindu. Benci-benci tapi rindu jua. Iya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Muklis. Silakan, Muklis. Filter? Saya nggak pakai filter. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Muklis. Ayo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang Muklis. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Di situ malam apa siang Bang? Nih Bang mata lampu. Ya malam lah Bang, gimana? Oh malam, kira enggak sama gitu, sana siang di sini malam. Di sini matahari baru mau nggak tahu di luar Bang, karena saya di dalam ruangan nih Bang. Saya itu siaran sekarang saya itu di lemari pakaian. Iya, saya sekarang siarannya itu di lemari pakaian. Silakan. Bang, saya mau tanya. Kemarin kan lihat live abang di YouTube sama Edis, Bang Edis sama Rudi Yohanes ya? Rudi Yohanes. Iya, Rudi Yohanes. Ini mau tanya, kenapa sih antara abang, Rudi Yohanes dan juga RK itu kok mempermasalahkan waktu abang bahwa Tuhan Yesus mempunyai Tuhan, ya kan? Dan juga bahwa karangan penyaliban itu adalah rencana iblis, gitu loh Bang. Oke. Ada pro kontra ini. Oke, Bang. Saya kan sudah membahas isu itu dan itu sudah saya jelaskan dan sudah sangat jelas, Bang. Kenapa Abang tidak mampir ke YouTube saya? Nah, di situ lihat aja di situ penyaliban, siapa yang berkehendak menyalibkan Yesus. Gitu. Tapi saya kasih coba begini Bang, Anda seorang Muslim,
Ya. Oke. Anda percaya nggak bahwa Muhammad itu meninggal karena syahid? Enggak jangan ke situ dulu. Ya Anda nanti nggak paham-paham, Bang. Gini, Bang, banyak metode, sedikit Bang, gini. Banyak metode yang digunakan seseorang. Metode yang paling gampang itu adalah metode cermin, Bang. Bagaimana saya menjelaskan itu? Saya harus mengasih cermin ke wajah Anda, biar Anda itu, oh maksudnya gitu. Gimana? Mau nggak Anda saya gunakan metode seperti itu? Enggak, pertanyaan saya dulu abang jawab, setelah itu baru kedua abang nanya ke saya. Nah gini, bahkan Pak Bom pun menanyakan bahwa Anda itu sesat gitu loh. Bang, karena sudah mengatakan kalau yang ngomong saya sesat itu Bom, Rudi Yohanes dan kawan-kawan, nggak apa-apa Bang, karena yang ngomong mereka. Tetapi kalau yang ngomong adalah firman Tuhan, saya akan berbenah diri Bang. Yang ngomong firman Tuhan loh ini, karena yang saya anggap sebagai otoritas, yang berotoritas atas saya itu adalah Alkitab Bang, bukan Bom, bukan Rudi Yohanes Bang. Kalau Rudi Yohanes Bang itu dia bilang melawan Yudas Iskariot sama dengan melawan Bapa di sorga. Jadi Bang, saya cuma mau bilang Bang, mereka itu contohnya Rudi Yohanes ya, itu orang-orang gendeng. Begitu Bang. Jadi ngapain gitu? Kan kecuali dia mengutip dari ayat Alkitab gitu loh Bang. Atau gini aja dah Bang. Tunjukkan kepada saya nih dari dalam Alkitab bahwa yang merasuki Yudas Iskariot, yang merasuki ahli-ahli Taurat, prajurit-prajurit Romawi untuk melakukan penyaliban Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu aja Bang, coba tunjukin nama saya dalam Alkitab. Gak ada Bang. Mereka itu dirasuki roh jahat. Begitu loh Bang. Tapi Anda nonton sajalah ya video saya ya. Oke? Bahkan kemarin pun ada video Abang ditantang sama RK menanyakan apakah benar Bang Edi saksi Yova, tapi Abang nggak mau jawab, malah Abang kabur. Bang, saya tidak kabur Bang. Saya itu datang ke tempatnya RK, saya itu mau konfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Mengkonfirmasi tentang statement saya. Bukan membahas saya itu dari sekte apa, denom apa. Saya tidak mengaitkan diri saya kepada sekte atau denom apapun Bang. Kristen itu Bang, mau dia Protestan, mau dia Katolik, mau dia HKBP, mau dia apapun. Yang penting itu bukan itu Bang. Yang penting itu apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Nggak ada Bang masuk surga nanti. Katolik? Ya. Surga. Bukan itu Bang. Datang, cek masuk ke pengadilan akhirat misalnya nih. Edis apa? HKBP? Iya HKBP. Surga. Bukan itu Bang. Yang dilihat itu adalah apakah kita selama di dunia ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap pengertian kita, dan berbuah. Gitu loh Bang. Apakah kita sudah mengasihi sesama manusia? Apakah kita sudah menjalankan perintah-perintahnya? Karena banyak orang Bang di akhir zaman nanti berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Banyak orang berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena mulutnya berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, Bang. Banyak orang seperti itu, Bang. Banyak orang doa, habis doa apa yang dilakukan? Mencabuli santrinya. Banyak, Bang. Makanya Bang, yang terpenting itu bukanlah sebuah ritualitas. Ritual itu nggak penting Bang.
Yang penting itu adalah apakah kita itu melakukan. Makanya kan kata Tuhan Yesus, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah roh dalam gerakan gini. Apa bang kalau gerakan-gerakan gini itu faedahnya itu apa gitu loh. Apa faedah daripada gerakan? Gitu loh bang. Mana lebih penting tangan Anda begini atau tangan Anda mengulurkan tangan membantu orang yang sedang susah? Mana yang lebih penting? Ketika tetanggamu lapar, ketika tetanggamu perlu pertolongan, mana? Apakah kamu akan begini melakukan tanganmu? Atau kamu malah menangkap tangan dia, apa yang perlu kau perlu supaya saya lakukan bagimu? Kan itu jauh lebih penting. Gitu loh. Oh, jadi kalau menurut Bang Edis bahwa jika tanggapan dari Pak Bom, RK ataupun yang lain itu seperti yang Bang Edis tadi. Ya, atau begini saja Bang. Saya tahu kalian ini kan pengen, ayo kita adu ini Edi sama Bom sama Bang, gini aja Bang. Kalau memang itu keinginan kalian. Saya nggak ke situ. Saya cuma bertanya sama Abang. Adapun persepsi Abang ke situ, saya tidak punya niat sedikit pun. Yang dikatakan sama Abang semalam, kita ini kalau debat yang baik-baik, yang sehat-sehat, itu kan mau Abang. Betul, Hanya betul. menanyakan. Ya kan sudah saya jawab tadi Bang. Tidak baik, Bang. Tadi kan sudah saya jawab. Ya, tadi sudah saya jawab. Kalau Anda sungguh-sungguh mau mengetahui jawaban saya, tinggal mampir ke YouTube saya, lihat di situ satu judul di mana saya membahas tentang penyaliban itu. Ya. Nah, oke? Itu kan biar enak jawaban seperti itu, jadi nggak usah lari. Ya dari tadi juga udah seperti itu, Bang. Dari tadi juga udah itu saya jawab. Mana? Ya habisnya Anda tidak mengiyakan ketika saya bilang begitu. Saya kan udah bilang tadi, Bang, ada di YouTube saya, tonton lagi gitu loh. Orang itu kan mau jalan terus Bang, nggak mau ngulang-ulang lagi. Ngulang itu ya sekali, 2 kali, 3 kali, masa 5 kali diulang terus. Ya. Abang kalau lagi ngomong saya potong. Begitu ya, saya turunkan ya. Oke, please. Teman-teman sekalian, kita kalau mengulang sesuatu mungkin nggak jelas, ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau berulang-ulang terus ya nanti kasihan sama orang yang udah denger gitu ya. Begitu. Yuk kita lanjutkan. Kita kasih naik ada saudara Syafika Shop 21. Syafika. Ya silakan Syafika. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Syafika. Syafika, Anda Muslim Bang? Muslim Bang. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Mau bertanya apa mau ditanya? Silakan. Sebetulnya dari kemarin sih saya mengikuti labnya Bang Edis ya. Mungkin yang semingguan lalu pun juga mengikuti, udah mencoba untuk ikut gabung masalah pas Bang Edis membahas 3 perbuatan yang dibolehkan untuk berdusta gitu loh Bang. Nah, oh ya, Muhammad yang ngajarkan boleh berdusta dalam 3 perkara itu kan? Ya, cuman dalam 3 urusan itu jangan percaya sama Muhammad Bang, karena udah Muhammad yang ngajarin bohong itu. Dalam 3 hal itu kemarin pas waktu saya dengerin Bang Edis, sepertinya yang 2 itu Bang Edis agak setuju dengan itu, karena yang pertama menghindari peperangan, terus mencegah, pokoknya yang kemarin dibahaskan sama Bang Edis kan soal berdusta sama suami. Iya, tapi intinya begini Bang, intinya begini, apa definisi jujur? Jujur itu ya definisinya kalau misalkan, makanya kan ada pepatah mengatakan berkatalah jujur selagi pun itu pahit. Oke.
Jujur adalah mengatakan sesuatu keadaan yang sebenarnya. Setuju? Ya, Menyatakan fakta yang sebenarnya. Itu definisi jujur. betul. Oke, sedangkan dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setuju? Ya, Oke, menurut Anda yang jujur datang daripada setan atau daripada Tuhan? kalau jujur itu memang ajarannya dari Tuhan. Oke, kalau bohong dari setan atau dari Tuhan? Kebohongan memang datangnya dari suatu yang tidak baik, yaitu dari setan. Dari setan. Dan Muhammad mengajarkan kebohongan dalam 3 perkara. Setuju? Ya, setuju. Nah, masalah berarti itu. Muhammad mengajarkan ajaran setan. Setuju? Tapi kalau yang kemarin dibahas sama Bang, Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Berarti Kemarin- Muhammad mengajarkan pengajaran yang dari setan. Setuju? kalau itu Sulit. Bang, satu kali lagi. Bang, ayo jujur yuk. Bang, begini Bang. Fungsi daripada diskusi ini adalah supaya kita itu mengakui inilah Islam, inilah Kristen. Walaupun itu pahit Bang. Bang, saya kadang-kadang mengeluarkan statement-statement yang banyak orang Kristen sendiri tuh kaget loh. ya. Iya, karena apa? Contohnya. Contoh misalnya, saya kasih kemarin contoh, Yesus adalah hamba Tuhan. Tahu nggak Anda? RK mengatakan, masa kamu bilang Yesus hamba Tuhan? Terus Bom-Bom, Rudy, siapa lagi? PC The King, semua mengatakan bahwasanya saya sesat. Orang-orang itu maksudnya. Tetapi Bang, apa yang saya katakan itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu masalahnya. Saya begini Bang, sekalipun semua orang Kristen itu mengatakan saya salah, tapi bukan Alkitab, saya tetap ikut apa kata Alkitab itu Bang. Karena yang berotoritas itu bukan orang Kristen, apalagi orang Kristen yang awam. Yang bilang Berarti Yesus hamba Tuhan itu adalah Alkitab itu sendiri. Berarti pada dasarnya Bang Edis berpegang teguh dari Alkitab itu. Iya, kenapa Anda tidak seperti itu? Itu yang saya sayangkan. Tadi kan sudah kita bilang. Ya. Bang, Muhammad itu mengajarkan hal yang bohong. Setuju? Ya, oke. Yang bohong itu datangnya daripada setan. Setuju? Ya. Dan Muhammad mengajarkan itu. Setuju? Ya. Berarti Muhammad mengajarkan pengajaran setan. Setuju? Pengajaran setan oke. Ayo bersaksi. Aku bersaksi. Bentar. Kemarin dari 3 hal itu yang dibahas sama Bang Edis kan masalah yang berdusta pada istri atau suami ke istri gitu loh. Kalau untuk 2 kedustaan ini yang misalkan menghindari peperangan, untuk mencegah Bang, kita ini Bang, begini Bang. Kalau Anda mau menguji air laut, Anda akan ambil sampelnya, setuju nggak? Ya. Ketika Anda mau tahu, begini Bang, ketika Anda main ke pantai, ke air laut, Anda akan ambil di situ 1 gelas, kemudian Anda uji apakah asin atau enggak. Kalau asin, berarti kesimpulannya sisanya adalah asin, setuju? Ya. Nah begitu juga Bang, untuk membuktikan Muhammad itu benar atau salah, kita ambil sampelnya, setuju nggak? Oke. Bukankah Al-Quran berkata, jikalau kamu mendapati 1 kesalahan, maka gugurlah semua bangunan tersebut. Setuju? Iya. Nah, tadi Anda sudah mengatakan bahwasanya Muhammad mengajarkan pengajaran setan. Setuju? Tapi gini, Bang Edi sendiri enggak? Bang Edi sendiri setuju nggak kalau misalkan masih banyak juga orang Kristen atau Katolik dan mungkin teman-teman Bang Edis itu masih berdusta dan bohong dan lain sebagainya lah. Bang, bedakan. Begini Bang, bedakan diajarkan berdusta sama orang berdusta. Contoh Bang. Di dalam Alkitab diajarkan jangan mencuri. Itu pengajarannya.
Tetapi pada prakteknya di lapangan, apakah orang sanggup melakukan itu? Semuanya sanggup? Kan tidak. Ada yang mencuri tetap. Tetapi perbuatan orang mencuri itu tidak membuktikan ajarannya yang salah. Tetapi membuktikan ketidakmampuan dia melakukan perintah Alkitab. Setuju? Perintah Tuhan. Setuju? Ya. Nah, seperti itu Bang. Kalau di dalam agama Islam, kalau istri bohongin suami, bukan karena ketidakmampuan dia untuk berlaku jujur, tapi karena memang disuruh sama Muhammad. Contoh. Tapi masih ada beberapa yang mungkin saya kurang setuju dengan posisi yang ketiga itu ya, untuk suami berdusta kepada istri atau istri berdusta kepada suami. Karena gini Bang, mungkin ya kalau menurut saya pribadi ini, bukan menurut kata Muhammad atau Al-Qur'an atau ulama atau kiai siapapun. Kalau menurut saya pribadi, mungkin Bang Edis akan tahu nantinya kalau Bang Edis udah punya istri dan berkeluarga, apakah akan dilakukan hal tersebut atau mungkin tetap berpegang teguh dengan kepercayaan yang dianut sama Bang Edis gitu loh. Karena masih banyak, saya pun juga ada teman Katolik, dia juga mungkin masih belum sekencang Bang Edis imannya kepada Tuhan Yesusnya. Dia masih mungkin masih mencari jati dirinya atau seperti apa, dia masih iya Bang, makanya saya bilang Bang, itu Bang, contoh Bang ya, di dalam kekristenan Bang, kita diajarkan untuk mematuhi firman Tuhan. Tetapi Bang, di dalam perjalanan kita mematuhi firman Tuhan itu tidak semulus jalan tol Bang. Jalan tol saja masih macet-macet Bang. Iya kan? Tentu saja ada jatuh bangunnya Bang. Makanya Tuhan Yesus berkata, nih, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk berdoa di Taman Getsemani, apa yang Yesus dapati? Murid-murid apa? Ngorok, tidur. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kamu supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ternyata setelah Yesus pulang dari berdoa, dilihat udah tidur mereka semua. Karena apa? Karena kantuk dan lelah menguasai mereka. Apa kata Tuhan Yesus? Daging, roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Itu tidak bisa kita ingkari, Bang. Roh Tuhan memang roh itu penurut, tapi daging kita lemah, Bang. Contoh. Supaya apa? Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau misalnya Bang ya, janganlah amarahmu masih ada sebelum matahari terbenam, misalnya nih. Bang, kalau daging kan memang ini Bang, roh memang penurut Bang, tapi kadang-kadang daging kita Bang yang lemah. Contohnya kita marah sama orang, sampai matahari terbenam pun besok pagi masih tetap marah terus. Nah itu biasa Bang, makanya Bang, kita itu dilatih untuk menghidupkan roh. Spiritual kita itu Bang, kita latih Bang. Biar apa? Biar kita mampu melakukan firman Tuhan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya kalau ada orang menyakiti hati kita, ya kita berlatih aja, berlatih untuk menyuekin saja. Nggak usah dipikirin. Rudi Iskariot mau dia ngomong 1000 kali sehari bikin video, cuekin aja. Anggap aja dia orang tidak waras kan gitu. Kalau itu saya setuju dengan Bang Edi sih. Makanya pun saya punya prinsip gini Bang. Misalkan ada orang memikirkan saya dalam waktu 24 jam, ya saya tidak pernah memikirkan, padahal 1 detik pun saya tidak pernah memikirkan orang itu, biarpun mereka mencela dan mencaci. Makanya inti daripada pertanyaan Anda tadi kan Bang, ajaran dengan kemampuan melakukan ajaran, kan itu Bang. Betul. Ya, kalau ada orang Kristen yang dia itu misalnya dia masih nyolong mangga, berarti kan ketidakmampuan dia untuk melakukan perintah jangan mencuri, betul? Ya. Tetapi kalau dia mencuri bukan ajaran Kristennya yang salah. Gitu. Nah sekarang Bang, kalau dalam agama Islam ada seorang ustadz, boleh kan kawin lagi dalam agama Islam? Kalau dari Al-Quran ada suratnya. Oke, contoh Bang, saya seorang ustadz Bang.
Contoh nih, saya Ustadz. Saya melakukan ceramah, misalnya saya ceramah sebulan di luar kota. Iya. Hmm. Nah, dalam ceramah 1 bulan di luar kota ini dikasih makan daging kambing terus sama jamaah, Ustaz. Kasih daging kambing, besok kasih daging kambing, kasih daging kambing. Karena dikasih makan daging kambing terus, makanya Bang, tubuh ini Bang secara apa namanya? Metabolisme tubuh, maka tubuh ini menghasilkan yang namanya hormon-hormon. Salah satunya adalah hormon, kalau pria itu apa? Testosteron, betul? Iya, kalau istilah dokternya kayak gitu. Oke. Nah, ketika seseorang menghasilkan hormon-hormon tersebut, maka di dalam keinginan badannya itu, maka dia harus melakukan yang namanya hubungan seksual, setuju? Ya, betul. Nah, makanya dia lihatlah di situ seorang ukhti yang cantik jelita. Betul. Ketika dia melihat ukhti yang cantik ini, ya ukhti, bolehkah aku melamarmu? Oh, boleh Pak Ustadz. Nah, dilamarlah. Menikahlah dia. Saya nikahkan kamu dengan uang 10 juta dibayar tunai. Oke. Nah, teleponlah istri dari rumah. Halo, Papi. Iya, Mama. Papi di sana belum nikah lagi kan? Wah, mulailah mikir. Kalau saya bilang saya menikah lagi, nanti dia stroke. Gimana ini? Makanya dia teringat dengan ajaran Rasul. Maka demi keutuhan rumah tangga, boleh berdusta. Maka dia bilang, oh tidak Mami, saya akan tetap setia. Betul. Boleh kan itu dalam agama Islam? Boleh kan? Kalau untuk ajarannya itu diperbolehkan, tapi kalau saya pribadi tidak melakukan hal itu, Bang. Masalahnya Islam bukan pribadimu. Islam adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, bukan pribadimu. Siapa peduli dengan pribadimu? Kan gitu. Kalau saya pribadi ya, ini menurut ini kalau Panji Pragiwaksono nih ya, ini menurut saya. Saya memang ada waktu kecil, ada guru ngaji, ada guru ini. Tapi saya melihat untuk yang saat-saat ini, Bang, bahkan kiai pun belum bisa memahami isi Al-Qur'an itu sendiri. Kalau saya ya, menilainya. Karena masih banyak juga yang dalam 3 hal tersebut tadi yang saya tanyakan, mereka masih melakukan. Ya kan? Biarpun kalau pribadi saya sendiri juga itu tidak dibenarkan. Ya. Terus yang kedua, untuk melakukan nikah siri dan lain sebagainya untuk mempunyai 4 istri, itu memang di dalam Al-Qur'an ada suratnya. Tapi kalau saya pribadi tidak melakukan juga hal itu. Karena apa? Hati kita manusia, hati saya sama mungkin pasangan saya tidak sekuat apa yang memang mungkin di dalam Al-Qur'an itu dituliskan. Saya mempunyai saya merasa memang saya mengakui hati saya lemah, belum bisa mengerti atau belum bisa memahami sebetulnya isi Al-Qur'an itu apa. Sebetulnya loh, Bang. Sebetulnya. Makanya dalam 3 hal tersebut yang masalah dusta itu. Iya, makanya begini Bang. Makanya Bang, kita harus ajarannya ada. Betul. Makanya begini Bang. Dalam agama Islam, makanya Bang, kan ketika Anda melakukan dakwah, syiar, memberitakan firman Allah, Anda harus mempraktekkan juga di detik yang sama kan? Berarti kalau Al-Quran bilang boleh kamu mencari uang dengan harta, mencari istri dengan harta-harta yang kau miliki, berarti kan boleh. Artinya ketika Ustadz dakwah, misalnya Abdul Somad dakwah, di situ dia dakwah, dia pernah bilang, selama masih 4 sah. Ini Abdul Somad yang bilang loh. Saya ceramah ke Jakarta. Di Jakarta saya nikah lagi. Saya ceramah ke Jember. Di Jember saya nikah lagi. Saya ceramah ke Surabaya. Di Surabaya saya nikah lagi. Selama masih 4 sah. Kalau mau tambah lagi, ceraikan dulu yang 1. Kan gitu. Nah, sementara di dalam Kristen, Bang, bukan begitu solusinya. Di dalam kekristenan, Bang,
supaya orang itu tidak terjerat, supaya seseorang jangan jatuh kepada dosa. Makanya Bang, ketika misalnya dia seorang misalnya pendeta. Misalnya dia seorang pendeta Bang. Pendeta ini ditugaskan untuk apa? Untuk dia misalnya berkhotbah atau menginjil misalnya di pedalaman mana. Bagaimana supaya dia tidak jatuh dalam dosa? Ya dibawa istrinya Bang. Istrinya dibawa. Begitu loh. Makanya kata Rasul Paulus, kalau kamu tidak sanggup hidup ya berselebat, Anda jangan coba-coba. Makanya menikahlah. Ambil satu istri, bawalah istrimu itu ketika kamu misalnya melakukan ini tadi, perjalanan seperti itu. Itu Bang bedanya. Oke, memahami saya Bang. Tapi sementara kalau dalam agama Anda boleh dusta dan boleh nambah-nambah terus. Gitu. Kalau dari ajaran saya memang di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran pun ada, cuman saya sendiri tidak mengamalkan itu Bang. Karena ya bukan berarti saya kamu Islamnya kok nggak sesuai Al-Quran sih, karena saya masih mengakui saya belum bisa memahami dan mengerti isi Al-Quran itu sendiri seperti apa gitu. Jadi ya saya berjalan, yang penting saya berjalan dengan perjalanan saya yang baik-baik saya lakukan, yang jelek-jelek saya tinggalkan. Pokoknya saya tetap berusaha untuk menjunjung tinggi jujur itu. Jadi kedustaan itu tidak. Baik. Saya tidak. Baik. Tetapi bagaimana mungkin Anda masih tetap, Anda kan mau berusaha sedemikian rupa yang Anda jelaskan tadi. Bagaimana mungkin Anda tetap mengikuti Muhammad? Di hati kecil Anda tidak setuju dengan kebohongan. Di detik yang sama Anda disuruh mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang Bang, berhentilah ngikutin Muhammad Bang. Ayo Bang, mulai sekarang Bang, janganlah Muhammad yang memerintah di hatimu. Janganlah dia yang mengambil kendali, memegang tongkat pemerintahan di dalam hidupmu. Melainkan Yesus. Kalau Yesus yang memerintah di hatimu Bang, ya, maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan di dalam agama Islam tadi. Bohong-bohong seperti itu kan, bohongin istri, bohongin suami. Ya, begitu. Kalau saya sih tetap gini Bang. Ya ini penutup aja ya, penutup istilahnya obrolan aja ya. Kalau saya pribadi Bang, karena setiap orang kan punya kepribadian masing-masing, punya cara berpikir masing-masing, punya istilahnya dia punya statementnya sendiri-sendirilah. Kalau saya tetap mengimani apa yang sudah diajarkan oleh orang tua dan guru saya waktu kecil, itu pertama. Yang kedua, untuk hal-hal mungkin yang tidak baik itu saya tidak lakukan. Kalau hal-hal yang baik, biarpun untuk keimanan saya kepada Nabi Muhammad itu masih berpegang sampai sekarang, biarpun ada hal-hal buruk dari beliau, tetap saya tidak akan melakukan. Saya ngambilnya yang baik-baik. Jadi Anda intinya Bang, intinya Anda setuju bahwa ada yang tidak baik dari Muhammad? Ada, iya setuju. Ada juga yang baik. Itu loh, makanya saya ngambilnya yang sebentar Bang. Gini, Anda setuju bahwa ada yang buruk, ada yang tidak baik dari Muhammad? Iya. Kalau seperti itu Bang, maka tidak pantas dikatakan Muhammad itu sebagai contoh yang sempurna. Setuju? Nah, siapakah contoh yang sempurna? Baca Bang, Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, Isa itu adalah seorang yang suci. Jadi Bang, yang harus dicontoh itu adalah Isa. Isa yang asli itu adalah Yesus Bang. Karena Isa versi Al-Quran nanti sudah nyuruh-nyuruh umat manusia nyembah Allah. Gitu Bang ya, tetapi yang asli versi aslinya itu yang ada dalam Injil. Makanya bacalah Injil
disitulah nanti Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang daripada Yesus. Dan pengajaran-pengajaran itu akan memerdekakan kamu dan membuat matamu terbuka dan melihat kebenaran. Seperti itu saja Bang pesan saya. Jangan terlalu banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak-banyak nanti pingsan Bang ya. Iya, dikit-dikit Bang, sedikit-sedikit. Itu Anda pelajari, Anda renungkan. Seperti itu Bang. Kalau kata firman Tuhan Bang, barang siapa yang mencari aku Bang, maka dia akan mendapatkannya. Sama satu lagi nih, saya mau kasih saran sama Bang Edis nih. Akun Bang Edis ini udah beberapa kali kena ban. Yang maksudnya kan kemarin kan sempat akunnya Bang Edis kena banned atau kena hack orang lain atau gimana gitu. Nggak pernah kena hack Bang, kena ban. Kena ban itu maksudnya kena peringatan. Hanya beberapa jam saja saya kena peringatan. Karena dilapor. Itu saya sampaikan ke RK juga. Bang, kalau bisa, kalau mau nge-live, itu alangkah baiknya komentar abang tuh ditutup. Kadang-kadang masalahnya yang bikin kena ban itu dari komentar abang, bukan karena obrolan kita. Bukan, sebentar. Anda kok ngajarin saya ini? Bang, sebentar Bang. Berapa followers yang Anda miliki? Bentar, saya cek dulu. Kalau followers oke, banyak sih Bang Edis. Cuman 2.800. Anda followers 2.800. Mau ngajarin followers yang hampir 800.000. Bang, begini Bang, kalau mau kursus, sebentar. Kalau mau kursus kilat bagaimana caranya tidak ban, tidak apa. Malah harusnya Anda yang belajar sama saya, malah Anda yang ngajarin saya. Oke ya. Seperti itu Bang. Sampai ketemu lagi ya. Semoga Anda mendapatkan kebenaran. Oke, makasih Bang Syafika. Teman-teman gini, teman-teman. TikTok ini itu punya peraturan regional. Begitu. Jadi ini saya kasih tahu ya tips-tipsnya nih, kiat-kiatnya. Gini. Kalau Anda main TikTok contohnya di Indonesia, maka TikTok itu akan mengikuti regulasi di Indonesia, peraturan di Indonesia. Regulasi itu apa? Nanti orang nggak tahu regulasi, taunya regulator. Ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian TikTokan di tempat yang dia itu tidak memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, soal agama, soal apa, maka Anda akan cepat di-ban. Begitu. Contoh, di Indonesia itu kebebasan berpendapat, mengemukakan pendapat itu dijamin sebenarnya dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar loh. Undang-undang dasar itu adalah undang-undang yang digunakan. Undang-undang dasar adalah ketentuan peraturan yang digunakan untuk mematahkan undang-undang. Jadi undang-undang dasar itu yang paling tinggi. Kalau Anda ingin menguji materi satu undang-undang, Anda itu harus melawankannya dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar berkata, dijamin itu, kebebasan itu, hak setiap rakyat untuk mengemukakan pendapatnya, untuk berserikat dan mengemukakan pendapat. Tapi hanya omon-omon. Yang tertulis bagus. Bagus tertulis, prakteknya. Begitu ya. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman, kita ini kan rakyat ini punya hak. Hak kita apa? Mengemukakan pendapat kita. Gagasan kita kemukakan. Tetapi itu sering dikebiri oleh keadaan. Contoh, kamu orang Kristen, ya kan? Kamu punya pendapat tentang agama Islam. Ya kan? Tentulah kamu sebagai Kristen punya pendapat tentang agama Islam. Tentulah kamu orang Islam juga punya pendapat tentang agama Kristen. Tetapi hati-hati kamu kalau menyampaikan pendapat itu. Bisa-bisa kamu nanti dipenjara. Iya, walaupun Panji kan sudah bilang tuh, dia bilang gini. Menurut saya, katanya. Ya nggak boleh, karena dilarang kamu mengeluarkan isi kepala, dilarang, nggak boleh.
karena memang ya kita ini kan baru merdeka berapa tahun kan, belum genap 100 tahun. Jadi warisan-warisan company, warisan-warisan daripada sistem feodalisme itu masih berakar di masyarakat kita. Seperti itu. Karena zaman dulu ya, sejarah bangsa kita ini itu sejarah kerajaan-kerajaan. Dan zaman dulu raja-raja itu begitu. Rakyat ngomong begini, tangkap, ambil. Itu masih beranu di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu. Belum betul-betul kita itu bebas mengeluarkan pendapat kita. Masih dikekang. Oke, kita kasih naik ada Basori. Basori lagi nih, kapan tobat ini orang. Ya, Basori. Silakan Basori, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya. Yang saya utarakan rendah saja. Apa itu? Nggak usah tinggi-tinggi. Kapan Yesus Kristus mengajarkan umatnya tentang Kristen? Kapan Yesus mengajarkan umatnya tentang Kristen? Tergantung dulu ini, pengertian Kristen itu apa di dalam kepalamu? Karena mungkin di dalam pengertianmu Kristen itu lain dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau saya jawab simple, kapan Yesus mengajarkan para pengikutnya? Itu sejak pertama kali dia mengajar. Sejak pertama kali mengajar. Iya. Apakah di dalam kitab Anda Yesus itu mengajar tentang Kristen? Mengajar tentang Kristen. Coba sebutkan ayat mengenai tersebut. Gini. Nggak usah tinggi-tinggi. Baik. Nanti, banyak bicara. Baik. Saya akan begini. Saya itu harus menjawab. Saya harus menjawab orang Islam itu berdasarkan kebotolannya. Baik. Baik, gini. Saya mau tanya dulu nih. Anda kan kasih kesempatan saya menjawab Anda kan? Gimana? Anda memberi saya kesempatan untuk menjawab Anda dengan cara saya kan? Silahkan, enggak apa-apa. Baik. Saya menghargai. Saya mau tanya dulu nih, Anda NU atau Muhammadiyah? Saya NU. NU. Tunjukkan kepada saya kapan Muhammad ngajarin NU. Coba silakan. Coba aja. Tunjukkan sama saya. Jelas, ya kaum muslimin wal muslimat, kuajarkan kepada kalian Nahdlatul Ulama. Coba jelasin sama saya kapan Muhammad ngajar Nahdlatul Ulama. Silakan. Yang jelas Nabi Muhammad itu mengajarkan Islam. Yang saya tanya kapan Muhammad ngajarin Nahdlatul Ulama? NU itu organisasi. Ya gini makanya dengarkan. Dengarkan. Ini makanya biar Anda saya jawab ya. Cari di dalam kamus NU itu apa? Organisasi keagamaan. Baik, makanya juga kamu harus cari di dalam kamus apa itu Kristen. Gini, dengarkan saya. Yesus di dalam Alkitab mengajarkan jalan kebenaran. Apa yang diajarkan? Contoh yang diajarkan Yesus. Jikalau orang membenci kamu, atau jikalau orang menganiaya kamu, jikalau orang berbuat jahat kepada kamu, maka jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan pengajaran jalan hidup. Bagaimana sih manusia itu harus hidup? Nah, orang-orang yang menerima pengajaran tersebut, orang-orang yang mau mempraktekkan ajaran tersebut disebut sebagai para pengikut Yesus Kristus. Nah, orang-orang menjuluki mereka itu sebagai Kristen. Makanya Kristen itu adalah julukan kepada sebuah kelompok di mana kelompok tersebut mengikuti pengajaran Yesus. Oke, berarti intinya Yesus itu melakukan pengajaran
Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti itu namanya Kristen gitu ya. Intinya seperti itu. Yang mengatakan bahwasanya orang itu dinamakan Kristen itu orang-orang, bukan Yesus, betul? Iya, penamaan. Iya, kan intinya seperti itu. Jadi simpel gitu loh. Jadi Itu Yesus sendiri penamaan itu bukan esensinya. Umatnya. Orang Islam aja menjuluki orang Islam, Rudi Iskariot itu menjuluki para pengikut Yesus itu dengan sebutan oten. Oten katanya. Enggak ada peduli ya, intinya seperti itu. Bentar, kok tiba-tiba bisu? Suara Pernah, saya kedengaran? Ya, intinya Cek. sendiri tidak Bisu. Halo? Saya nggak bisa dengar suara dia nih. Aduh, ini sudah biasa ini. Saya tidak bisa mendengar suaranya. Saya. Ini sudah mau turunkan saya. Waduh. Anda bisa dengar suara saya? Bisa. Dia bisa mendengar suara saya, tapi saya tidak bisa mendengar suara dia. Ada apa ini? Bentar. Ya. Halo. Iya. Sekarang sudah. Iya, seperti itu tadi, Basori. Ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi yang mengatakan bahwasanya pengikut Yesus itu Kristen itu bukan Yesus sendiri. Itu aja nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Penamaan. Ya, penamaan tentang Kristen itu bukan Yesus sendiri. Ya. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan orang-orang yang mengikuti aku kusebut sebagai Kristen, ya nggak ada. Nggak ada. Sama kayak Muhammad nggak pernah ngomong gini. Orang-orang yang mengikut aku disebut Nahdlatul Ulama, nggak ada. Nahdlatul Ulama itu organisasi. Kalau orang yang mengikuti dia namanya Muslim. Bang, dengarkan saya ya. Gini Bang, ya. Kalau kita itu harus bisa membedakan harapan dengan kenyataan. Jadi para pengikut Muhammad untuk pertama kali itu tidak pernah disebut sebagai Muslim, Bang. Ketika Muhammad baru-baru mengangkat dirinya sebagai Nabi, pengikut Muhammad itu disebut dengan kaum muhajirin. Gak ada pertama mereka itu disebut Islam, gak ada. Sejak kapan? Jadi ceritanya gini Bang, Muhammad itu dia kan hidup di tengah-tengah masyarakat suku Quraisy. Nah, ketika dia memperkenalkan ajaran baru untuk kiblatnya itu jangan ke Ka'bah. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik, tapi kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Kan itu pertama yang dikatakan Muhammad kan? Ya, betul. Oke. Ketika itu apa yang dihadapi Muhammad? Pertentangan. Dia mau dilempari oleh orang-orang Quraisy itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia hijrah. Dia pindah tuh dari Mekah. Karena pengajaran dia itu ditentang oleh penduduk lokal, para penyembah berhala di Ka'bah itu. Akhirnya dia pergi. Nah, ketika dia pergi itu, dia membawa pengikut. Disebut dengan kaum muhajirin. Itu sebenarnya sebutan pertama, nggak ada disebut Islam, nggak ada. Nah, orang-orang yang pergi bersama Muhammad ini hijrah ke Madinah, disebut mereka sebagai kaum muhajirin. Nah, ketika mereka sampai di Madinah, mereka bertemu dengan orang-orang yang menolong Muhammad. Disebut dengan Ansor, kaum Ansar. Makanya di dalam Al-Quran itu muhajirin wal ansor. Kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin itu dulu pertama. Islam itu belakangan Bang munculnya. Bang, Anda itu harus bisa membedakan Bang, apa kata Ustadz, dengan apa kata Al-Quran.
Anda harus bisa membedakan dogma dengan kenyataan. Gitu. Ngelek. Waduh. Betul kata-kata Anda itu. Memang itu pembentukan. Ngelek Sekarang macet. milih Anda atau milih saya? Ngelek macet. Oke lah, ngelek macet katanya. Oke lah, saya turunkan dulu Basori. Udah ngelek macet. Gimana sekarang teman-teman masih ngelek macet? Apakah sekarang masih ngelek macet teman-teman? Masih ngelek macet nggak? Masih macet? Oke lah teman-teman, sehubungan kita sudah berapa jam ya ini ya teman-teman ya. Kita sudah, sebentar. Oh ya udah mau 2 jam. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Oke lah kita rehat dulu. Teman-teman ini saya sekarang siarannya itu di dalam lemari baju. Kan di dalam lemari baju kan? Iya, di dalam lemari baju saya. Karena teman-teman, saya mencoba ini mencari siaran yang paling tepat itu di mana. Kayaknya di dalam lemari baju ini ada peredamnya gitu loh. Bisa meredam. Gitu ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Kita sambung lagi di diskusi berikutnya. Oke teman-teman ya, kita lanjut besok lagi. Kita rehat dulu, istirahat dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman di akhir-akhir acara. Siaran di lemari baju. Di akhir-akhir acara teman-teman sekali lagi. Teman-teman mari support dan dukung channel ini. Dengan cara tap-tap layar, share, bagikan siaran ini. Follow akun saya, ada Love Orange, dan juga teman-teman bisa support juga secara finansial di sini. Dukung program Edis TV di sini nih ya, banknya BRI atas namanya ini. Edi Sidabutar. Kalau teman-teman ada berkat berlebih. Jangan memaksakan diri kalau teman-teman sendiri pun tidak punya berkat berlebih ya. Cukup tap-tap layar saja. Ya. Ini khusus bagi orang-orang yang punya berkelimpahan rezeki yang berkelimpahan. Oke. Saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi di diskusi yang selanjutnya. Saya rehat dulu sebentar karena udah 2 jam. 2 jam itu biasanya konsentrasi udah menurun loh teman-teman. Nggak tahu ya, kadang-kadang kalau udah ngomong 2 jam gitu, kita udah mulai ngeblank ini, udah mulai mumet kita. Kayaknya udah perlu asupan energi ya, perlu minum kah, perlu makan dulu seperti itu ya. Seperti itu. Nah bagi teman-teman yang merekomendasikan gitu, saya Bang sesekali masuk ke channel siapa? Boleh. Boleh kalian merekomendasikan di inbox, di DM saya, pesan ke TikTok saya bilang, coba sesekali masuk ke roomnya sini atau siapa gitu. Supaya sesekali kita jalan-jalan ke room ya. Seperti itu. Setengah jam lagi. Masalahnya teman-teman saya kan ini, kalau siaran saya habisin air minum segini nih. Nah ketika saya udah air segini saya habisin, saya itu udah kebelet pengen ke kamar mandi. Atau saya ke kamar mandi sebentar. Tapi kalau udah saya tinggal nanti orang udah pergi. Karena ketika saya tinggal bentar itu orang udah hilang. Gitu ya. Jadi kita rehat saja ya. Kita rehat ya. Oke? Oke lah kita rehat. Kita mudah-mudahan akan berjumpa kembali di diskusi-diskusi selanjutnya. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai dia panggil namamu, Dika. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama